Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan mempresentasikan produk PKMK kami, yaitu Cherry Scrub. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Lauranci Valentina Sagala dengan NIM belakang 209, RRIK Nitiza dengan NIM belakang 023, Mayang Saridian dengan NIM belakang 374, Laurentia Karisa dengan NIM belakang 451. Jadi pada zaman era globalisasi seperti sekarang ini, banyak perubahan gaya hidup seseorang yang setiap harinya semakin berkembang, semakin pesat. Nah, kesadaran setiap orang akan manfaat dan pentingnya perawatan seluruh tubuh semakin tinggi. Nah, tampil cantik dan kulit mulus berseri ini merupakan idaman di kalangan masyarakat saat ini. Tak hanya wanita, pria pun juga ingin tampil tampan yang memiliki wajah dan tubuh yang bersih serta sehat. Hal ini didukung juga dengan adanya prinsip back to nature, di mana masyarakat mulai menyadari pentingnya kesehatan kulit di tengah arus perkembangan produk-produk perawatan kulit yang mengandung bahan-bahan kimia. Di mana kita tahu sendiri bahwa bahan-bahan kimia ini sangat berbahaya dan dapat merusak kesehatan kulit. Oleh karena itu, kami dari kelompok 11 menghadirkan produk kami yaitu Cherry Scrub. Dalam memulai sebuah bisnis, tentunya kita harus melakukan analisis SWOT terlebih dahulu. Untuk analisis SWOT dari produk kami, yang pertama mengenai strength-nya. Produk kami ini aman digunakan untuk semua kalangan, mulai dari remaja hingga dewasa, karena bahan-bahan yang digunakan itu dari bahan alami dan tanpa penambah pengawet. Kemudian bahan baku yang digunakan mudah ditemukan, serta harga yang kami tawarkan itu sangat terjangkau. Cara pengaplikasian lulur kami sangat mudah karena hanya menggunakan air saja. Dan produk kami ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, maksimal 12 bulan. Nah, selain memiliki strength, tentunya produk kami juga memiliki weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk kami yaitu karena produk kami ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga hanya bertahan selama 6 bulan apabila segelnya telah terbuka dan disimpan pada tempat yang kering. Nah, kemudian karena produk kami ini juga 100% handmade, maka produk kami ini masih kurang bervariasi serta belum bersertifikat BPOM. Untuk opportunity dari produk kami ini adalah peluang pasar yang besar untuk produk lulur dengan bahan alami. Kemudian adanya inovasi dalam produk Cherry Scrub yang akan kami kembangkan selanjutnya apabila produk kami ini berkembang ke depannya. Kemudian ada treat dari produk kami ini adalah banyak kompetitor yang menjual produk serupa yang lebih murah dan sudah memiliki brand yang sudah lama dikenal masyarakat. Selain melakukan analisis SWOT, kelompok kami juga melakukan analisis kompetitor, di mana kompetitor dari brand kami, Cherry Scrub, yaitu ada brand Scarlett, brand Purbasari, dan brand Shinjui. Dan indikator yang kami analisis adalah berbahan dasar 100% alami, harga terjangkau, dapat digunakan di semua jenis kulit, pemasaran terjangkau dengan mudah, digunakan untuk semua kalangan remaja, pengaplikasiannya dengan mudah dan tekstur lembut. Nah, untuk harga per unitnya adalah Scarlett 57.000, Purbasari 22.000, Shinjui 34.000, dan produk kami sendiri yaitu Cherry Scrub 20.000. Target luaran wajib program PKMK yang diharapkan dari Cherry Scrub ini adalah terbentuknya usaha produktif yang berkelanjutan, menghasilkan body scrub yang terbuat dari beras organik berkualitas, ekstrak coconut oil, dan minyak zaitun yang dapat membuat kulit menjadi lebih cerah, halus, dan sehat serta bernilai ekonomis tentunya. Selanjutnya produk usaha, yaitu produk Cherry Scrub ini yang nantinya akan berkelanjutan, di mana kami akan mengembangkan variasi-variasi dari scrub tersebut. Untuk selanjutnya mengenai gambaran umum rencana usaha akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu deskripsi produk. Produk kami, Cherry Scrub, yang terbuat dari beras organik dengan ekstrak coconut oil dan minyak zaitun, aman untuk semua jenis kulit dan juga memiliki aroma yang menyegarkan. Baik, selanjutnya adalah strategi segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmentasi pasar. Kami menggunakan dua pendekatan. Yang pertama yaitu demografis. Pasarnya adalah remaja hingga dewasa. Lalu yang kedua, perilaku dilihat berdasarkan cara penggunaan produk dan manfaatnya. Lalu yang kedua, memposisikan produk. Untuk strateginya, kami menggunakan metode online.
Lalu yang ketiga ada menentukan target. Target kami yaitu seluruh kalangan mulai dari remaja hingga dewasa, terutama kaum wanita. Baik, untuk media platformnya, kami ada Instagram, Shopee, brosur, dan poster. Lalu ada strategi bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partners, yaitu ada supplier, outlet kecantikan, reseller, dan marketplace. Yang kedua ada key activities, ada produksi, promosi, penjualan, atau distribusi langsung. Lalu yang ketiga ada key resource, ada alat produksi, modal, desainer kemasan produk. Selanjutnya ada value promotion. Yang pertama ada formula untuk semua jenis tipe kulit, menggunakan bahan baku alami, harga terjangkau, menerima pesanan online, memberikan konten-konten yang relevan dengan scrub dan menjaga kulit tubuh. Lalu ada mempertahankan kualitas produk. Selanjutnya customer relationship, ada Instagram, WhatsApp, pemberian greeting card pada saat pembelian produk, dan memberikan promosi. Kemudian ada channel, yaitu ada social marketing, offline marketing, dan brosur. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama, semua jenis kalangan remaja, pria maupun wanita, dan berusia sekitar 15 sampai 45 tahun. Selanjutnya ada cost struktur, yang isinya ada biaya produksi, bahan baku, transportasi, promosi, dan tenaga kerja. Lalu ada revenue streams. Yang pertama penjualan lulur kepada konsumen dan penjualan produk kepada reseller. Lalu analisis keuangan, modal kerja sebesar 85% dari sumber dana dengan total 6 juta rupiah. Dengan total 6 dengan total 6 juta, lalu biaya produksi ada sendok takaran 12 pak dengan total 36.000, lalu wadah 8 pak dengan total 40.000, alat pengaduk bahan 4 pak dengan total 4.000 dengan total 6.000, lalu listrik dan air dengan total 200.000, biaya internet 4 anggota tim 200.000, total biaya tetap yaitu 482.000. Baik, saya Mayang Sari akan melanjutkan presentasi. Di sini ada lanjutan dari analisis keuangan. Yang pertama ada total biaya variabel sebesar 5.065.500, kemudian total biaya produksi sebesar 5.547.500, saldo kasnya sebesar 165.500. Untuk harga pokok produksinya sendiri, jumlah unit produksi sebesar 450 unit, kemudian harga pokok produksi per unit sebesar 12.328 rupiah, kemudian harga jual per unit sebesar 20.000, dan laba per unit mencapai 7.672.000. Next. Break even point. Untuk BEP unitnya sendiri yaitu sebesar 55,12 unit, sedangkan BEP rupiahnya sebesar 1.102.600 rupiah. Next, untuk cash flow sendiri, ini ada uraian cash flow dari bulan ke-1 hingga bulan ke-6. Saldo awal dari bulan ke-1 adalah sebesar 1 juta. Ada pemasukan dan ada pengeluaran sehingga saldo akhir mencapai 831.000. Dari bulan ke-1 hingga bulan ke-5 ada pemasukan dan ada pengeluaran tentunya. Di bulan ke-6 saldo awal mencapai 915.000. Ada pemasukan, ada pengeluaran sehingga saldo akhirnya mencapai 1.196.000. Next. Bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Persiapan kegiatan. Pada kegiatan ini kami memulai membuat rancangan kegiatan dimulai dari menciptakan ide gagasan dalam membuat sebuah produk. Setelah itu kami melakukan survei tentang referensi produk yang akan kami gunakan. Kemudian kami mencari bahan-bahan yang akan kami gunakan untuk pembuatan produk tersebut. Kelompok kami juga melakukan identifikasi terhadap bahan baku yang akan kami
gunakan, sehingga ketika kami memproduksi cherry scrub ini, kami menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian kami juga mengulas tentang bagaimana cara kami memasarkan produk kami, sehingga produk yang kami ciptakan ini akan disukai oleh masyarakat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Laurentia dengan link 451 izin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu persiapan kegiatan. Menyiapkan alat dan bahan, menghaluskan beras organik dengan menggunakan blender. Yang kedua, mencampurkan beras organik dan kopi organik. Yang ketiga, mencampurkan coconut oil dengan beras dan kopi yang sudah dihaluskan. Tahap selanjutnya, aduk semua bahan yang telah dicampurkan secara merata. Yang terakhir, memasukkan body scrub cherry ke dalam kemasan. Biaya dan jadwal kegiatan. Next. Berikut rekapitulasi anggaran biaya. Yang pertama, bahan habis pakai, sumber dananya dari Dermawa sebesar 4.500.000, perguruan tinggi 500.000. Yang kedua, sewa dan jasa, sumber dananya dari Dermawa sebesar 100.000. Yang ketiga, ada transportasi lokal, sumber dananya dari Dermawa sebesar 200.000, perguruan tinggi 100.000. Yang keempat, ada lain-lain, sumber dananya dari Dermawa sebesar 400.000, perguruan tinggi 100.000. Jumlahnya 6.920.000. Rekap sumber dana Dermawa yaitu 5.200.000, perguruan tinggi 800.000. Jumlahnya 6 juta. Next. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Yang pertama, tahap awal ada rapat koordinasi yaitu bulan ke-1, minggu pertama dan ke-4. Bulan kedua, minggu pertama, bulan ketiga, minggu pertama, bulan ke-4, minggu pertama. Yaitu ada merancang ide produk dan survei pasar bulan ke-1, minggu pertama sampai ke-4, yang ditanggung jawabi oleh Laura G. Selanjutnya ada tahap produk. Yang pertama, survei bahan baku, sampling, dan produksi, yaitu bulan kedua, minggu pertama dan ke-4, bulan ketiga, minggu pertama dan kedua. Proses desain produk, kemasan, dan logo, bulan kedua, minggu ketiga dan ke-4, bulan ketiga, minggu pertama sampai ke-4, bulan ke-4, minggu pertama dan kedua. Yang ditanggung jawabi oleh Ika. Next. Tahap pemasaran, yaitu pemilihan konsultasi dan pelaporan media penjualan, bulan kedua, minggu pertama dan sampai ke-4, bulan ketiga, minggu pertama sampai ke-4, bulan ke-4, minggu pertama sampai ke-3. Yang kedua ada pemasaran produk, bulan ketiga, minggu ke-4, bulan ke-4, minggu pertama sampai ke-4. Yang ditanggung jawabi oleh saya sendiri, Laurentia. Tahap terakhir yaitu tahap laporan, pembuatan presentasi dan pengiriman laporan. Yaitu bulan pertama, minggu ketiga, bulan kedua, minggu ketiga, bulan ketiga, minggu ketiga, bulan ke-4, minggu ketiga. Yaitu ditanggung jawab oleh Mayang Sari. Next. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok saya. Apabila salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.